warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Teliana Juwita, biasa dipanggil Teli. Aku Ilmu Komunikasi 2016. Salam kenal semuanya. Kesibukanku sekarang, alhamdulillah aku diamanahi untuk menjadi Duta Generasi Berencana Indonesia tahun 2019 lalu sampai detik ini, atau Duta Genre. Mungkin masih ada yang belum tahu Duta Genre itu apa sih. Nanti mungkin aku akan sedikit ngejelasin. Itu aku juga menjadi tim pendokumentasian praktik baik, modul Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Di situ modul untuk kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan buat remaja. Awal mula ikut genre. Sebelum aku ngejelasin ceritaku, mungkin aku mau ngejelasin dulu genre itu apa ya. Genre itu generasi berencana ya teman-teman. Jadi genre ini program untuk perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, jadi tuh pemerintah juga mikirin bagaimana nanti remaja-remaja akan berkeluarga gitu. Kenapa? Karena supaya kita nanti berkeluarga tuh nggak ngasal gitu, nggak di usia yang terlalu dini atau mungkin nanti terlalu tua. Jadi kita harus kenal kapan siklus kesehatan reproduksi kita tuh matang untuk bisa berkeluarga, dan misalnya kan ada yang mau punya anak gitu, kapan yang tepat gitu, anak yang baik berapa dan jaraknya bagaimana dan kayak gitu-gitu. Nah, sebelum berkeluarga juga pasti kan banyak yang harus dipersiapkan kan. Kayak misalnya bagaimana kita berpendidikan, berkarir, bermasyarakat, mempraktikkan pola hidup sehat gitu. Nah, kayak gitu-gitu diedukasi sama genre melalui ada wadah-wadahnya namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja gitu. Nah, awal mula aku ikut genre tentunya lewat si Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi emang ada, aku ikutnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja di masyarakat karena PIKR ya, biasa disingkatnya gitu. PIKR ini ada di jalur masyarakat dan di jalur pendidikan. Kalau di pendidikan jelas kayak di sekolah, di SMP, SMA biasanya. Biasa tuh nempel sama UKS atau organisasi sendiri, eskul sendiri gitu. Atau UKM gitu kalau di universitas gitu. Biasanya kalau di universitas namanya PIKM, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Gitu. Nah, awalnya aku di RW 08 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat gitu. Nah, di situ awal mula bagaimana aku menjadi duta genre gitu. Di situ aku awalnya dilihat bagaimana aku berdampak bagi teman-teman di lingkunganku gitu. Maksudnya seberapa apa sih yang kamu kontribusikan untuk teman-teman di sekeliling kamu gitu. Nah, mungkin waktu itu karena aku aktif di organisasi kepemudaan alias Karang Taruna waktu itu kan. Jadi ibu-ibu petugas lapangan keluarga berencana atau ibu PLKB dan ibu lurahku waktu itu melihat kayak, oh, si Teli bisa nih jadi duta genre gitu kan. Karena duta genre itu tahapannya dari tingkat kota, provinsi, dan nanti naik ke nasional gitu. Jadi di situ alhamdulillah waktu itu kayak, yuk Tel, ikutan yuk duta genre Kota Depok gitu kan. Jadi di situ aku ikutan gitu kan. Dan waktu itu emang posisinya PIKR aku kan nyala redup ya. Dan waktu itu masih keadaan redup posisinya. Jadi di situ aku membangkitkan teman-teman Pusat Informasi dan Konseling Remaja di RW 08, namanya PIKR Enigma, Energi yang Muda. Di situ sama tentunya teman-teman PIKR aku juga, nggak aku sendiri doang. Mana bisa aku sendiri kan? Thanks to my friends. Jadi di situ alhamdulillah bisa untuk mengaktifkan teman-teman juga di situ. Terus ya udah maju ke tingkat kota dan ya udah ke provinsi dan ke nasional gitu. Jadi awal mulanya emang dari masyarakat, dari bermasyarakat, dari bagaimana kontribusiku di remaja-remaja sekitarku sih gitu. Oke, motivasi aku ikut duta genre buat banggain orang tua. Sounds cliche, tapi ya itu salah satunya. Tapi setelah aku terjun lebih jauh gitu, lebih dalam lagi di genre, ternyata motivasinya jadi rasa keingin-tahuan gitu, kekepoan yang muncul. Karena kayak kepo aja ilmu apalagi yang bisa aku dapetin dari sini, atau hal apalagi yang bisa aku pelajari dari sini gitu. Dan seberapa berdampaknya sih aku buat teman-temanku gitu, seberapa menginspirasinya sih Teli untuk remaja-remaja di Indonesia gitu. Jadi kayak motivasinya jadi makin banyak nih setelah aku terjun lebih dalam di sini. By the way, remaja di sini
menurut pengertian BKKBN tuh 10-24 tahun dan belum menikah ya teman-teman. Jadi itu ada remaja awal tuh 10, 14, 15, 19 remaja tengah, dan remaja akhir tuh 20, 24. Kamu remaja yang mana? Tugas dan tanggung jawabnya duta genre menurutku nggak gampang ya. Kayak dia itu harus jadi role model. Yang pertama, role model di sini ya bener-bener duta gitu kan, pasti jadi role model, jadi panutan, jadi yang harus menginspirasi dan sebagainya. Itu juga hal yang berat gitu, bagaimana jadi role model yang punya perencanaan kehidupan berkeluarga nantinya. Nah itu kan juga harus dirancang sejak sekarang, sejak dini gitu. Jadi kayak misalnya kalau di genre ada 5 transisi kehidupan gitu. Yang pertama itu bagaimana dia mempraktikkan pola hidup sehat, terus berpendidikan, berkarir, terus bermasyarakat, dan yang terakhir adalah berkeluarga nantinya sesuai dengan siklus kesehatan reproduksinya. Dan tugasnya juga of course untuk mengedukasi teman-teman, karena tugasnya program genre ini juga sebenarnya preventif edukatif. Jadi teman-teman duta genre di luar sana dan teman-teman pusat informasi dan konseling remaja juga gunanya ada nih hadir di tengah-tengah remaja untuk preventif dengan cara yang mengedukasi teman-teman semuanya, misalnya untuk tidak terjebak di perilaku seks beresiko misalnya, atau tidak melakukan pernikahan di usia dini gitu, dan lain sebagainya gitu. Kesan yang aku dapetin selama menjadi duta genre ini, guys, semua remaja punya privilege yang sama. Jadi duta genre ini juga merupakan privilege buat aku untuk selalu bisa menginspirasi, selalu bisa berdaya gitu buat teman-teman remaja di sekitarku setidaknya. Aku juga mau sedikit cerita waktu itu gimana caranya aku bagi waktu antara genre dan kuliah. Karena nih teman-teman, waktu itu kebetulan waktu aku di genre pemilihan duta genre Indonesia di bulan Desember lalu, itu kayak misalnya nih hari Jumatnya itu aku sidang tugas akhir, terus hari Seninnya udah karantina, dan hari Selasanya itu ada ujian akhir semester praktikum periklanan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali kalau misalnya aku nggak datang ini, karena kan itu pitching ya. Jadi kalau misalnya aku nggak datang itu ya aku nggak lulus gitu, nggak lulus UAS ya who knows ya, nggak lulus kuliah dong gitu. Jadi kayak itu nggak bisa ditinggal. Nah itu kan bagaimana aku bisa membagi waktu, bagaimana teman gitu. Jadi teman juga berpengaruh. Jadi kayak jangan cuma bisa bagi waktu, tapi juga harus punya teman yang suportif sama kalian semua. Jadi kayak misal kalau kalian punya kesibukan di luar kampus, kalian juga harus punya teman-teman yang suportif. Tapi kalian juga harus suportif juga ke teman kalian. Jadi harus bisa ada timbal baliknya juga gitu. Nah alhamdulillah tuh waktu itu kayak teman-temanku sangat suportif ke aku, kayak sangat mendukung aku. Jadi aku sangat bersyukur kepada teman-teman komunikasi UI 2016 yang sangat mendukung aku menjadi duta genre waktu itu. Jadi walaupun kayak hari Jumat waktu itu sidang, hari Seninnya karantina, terus Selasanya harus cabut karantina buat ke kampus, dan kayak waktu itu teman-temanku mau untuk tampil duluan gitu loh, pitching jadi nomor 1 gitu, pertama gitu. Padahal kayak sebenarnya kan dikocok gitu kalau nggak salah, tapi kayak waktu itu kita ngajuin buat yang pertama gitu. Dan ya teman-temanku mau. Cara aku bagi waktunya karena aku anaknya nggak bisa multitasking, jadi aku harus fokus. Jadi misalnya kalau lagi ada kerja kelompok ya aku kerja kelompok, fokus di kerja kelompok itu, nggak ngerjain yang lainnya. Pun kalau misalnya ada tugas individu, ya aku anaknya nggak bisa deadlineer juga, jadi nggak bisa tuh kayak ngerjain hari Rabu dikumpulin, hari Rabu pagi baru ngerjain, tuh nggak bisa banget. Kayak aku nggak bisa terpressure dan yang ada malah panik dan lain sebagainya. Nah aku yakin kayak kalian pasti punya caranya sendiri kan buat kayak ada ancang-ancang bagaimana pas tugas dikumpulin kapan kalian ngerjain, itu pasti punya caranya masing-masing. Dan ya udah temukan caramu sendiri, dan yang penting tadi harus bisa
fokus gitu. Fokus kayak misalnya kayak aku tadi nggak bisa multitasking. Kalau misalnya kenali kalian tuh bisa multitasking atau enggak. Jadi kalau aku kenal kayak oke, aku nggak bisa multitasking. Jadi kalau lagi kerja kelompok ya fokus gitu. Kalau lagi di genre pun aku nggak bisa buat ngerjain tugas-tugas kuliah gitu sih. Jadi kenali dirimu, kamu orang yang tipe kayak gimana gitu. So itu akan berpengaruh bagaimana kalian bisa membagi waktu, menjadwalkan dan lain sebagainya. Harapan terbesarnya setelah aku ikutan duta genre ini atau jadi duta ini buat diriku sendiri harapannya bisa mengukur kemampuan misalnya kesiapan mental dan emosi kalau misalnya dapet statement yang kontra sama statementku misalnya. Itu juga sangat berkesan sih buat aku. Kayak mungkin selama ini susah untuk mengukur hal tersebut, tapi karena misalnya jadi duta genre harus dihadapkan dengan situasi tersebut gitu kan. Jadi harapannya gitu sih, bisa belajar banyak dari sini. Terus yang buat teman-teman di sekitarku, ya aku berharap bisa terus berdampak dan menginspirasi, karena kalau di genre tuh bilangnya 1 hari dinobat, 1 tahun menjabat, dan selamanya menginspirasi. Pesan buat teman-teman komunikasi nih yang mau ikutan misalnya lomba duta, misalnya duta pariwisata, Abang None, Abang Empo, Mojang Jajaka, atau duta genre misalnya ke depannya, atau lomba-lomba akademis, lomba apapun itu. Kalau menurutku ya jangan takut buat mulai sih, jangan takut buat kayak nggak bisa nanti gue kayak gini, nanti gue kayak gitu, kayak kelamaan mikir. Kalau kalian belajar pemikiran kreatif ada think sama act kan. Kalau kalian cuma think doang, itu kan akan jadi imajinasi kalian aja, kayak imajinasi kalian kalau kalian akan gagal dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian act, kalian bakal tahu kalian akan gagal atau enggak. Toh misalnya kalian gagal, ya itu akan jadi cerita gitu, akan jadi cerita buat hidup kalian gitu. So nggak ada salahnya buat mulai. Terakhir, di tengah pandemi ini ya mungkin teman-teman udah pada bosan buat di rumah aja. Kalau emang teman-teman lagi ada keperluan untuk keluar rumah, tetap diikutin ya protokol kesehatannya. Selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Atau ya kalau lebih aman ya di rumah aja sih. Terus jangan lupa buat melakukan pola hidup bersih dan sehat. Terus makan makanan dengan gizi yang seimbang, dan jangan lupa buat berolahraga. Segitu aja kayaknya dari aku. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku hari ini. Kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing bareng aku, boleh banget. Thank you for watching. Bye.